Aduh, lagi asik keliling komplek naik sepeda, rantai rodanya malah copot. Siapa yang pernah ngalamin hal kayak gini? Tenang, kamu gak sendiri. Rantai sepeda kakak pun beberapa kali lepas. Akhirnya, kakak turun dan mendorong sepeda kakak ke bengkel. Tapi, karena kejadian itu, kakak jadi berpikir, bagaimana pedal yang kakak kayu dapat menggerakkan rantai dan gear sampai membuat roda berputar. Dalam fisika, konsep ini dikenal dengan hubungan roda-roda. Sebelumnya, kalian pasti sudah pernah belajar tentang gerak melingkar. Nah, hubungan roda-roda inilah yang menjadi salah satu bentuk penerapannya. Nah, dalam video ini, kakak akan membahas bagaimana suatu roda dengan roda lainnya dapat terhubung dan menggerakkan satu sama lain. Mau tahu penjelasannya lebih dalam? Yuk kita bahas sama-sama. Ada 3 jenis hubungan roda-roda. Sepusat, dihubungkan dengan tali, dan bersinggungan. Yang pertama, ada hubungan roda-roda sepusat. Contohnya adalah roda belakang sepeda dan gear belakangnya. Karakteristik dari hubungan roda-roda sepusat, yang pertama, tentu putarannya searah. Lalu kemudian, karakteristik berikutnya adalah kecepatan sudutnya sama. Artinya, jika gear belakang menempuh satu putaran, maka pada saat yang bersamaan, roda belakang pun sudah menempuh satu putaran. Nah, bagaimana dengan kecepatan linier dari bagian luar roda dan gear belakang sepeda tersebut? Mari kita gambarkan di sini. Misalkan, ada 2 buah lingkaran, kita sebut saja lingkaran A dan lingkaran B. Mereka berputar sepusat. A mempunyai jari-jari RA dan B mempunyai jari-jari RB. Maka kecepatan linier di tepian A dan kecepatan linier di tepian B kita bandingkan ya. PA per PB, kita tahu bahwa kecepatan linier dihubungkan dengan kecepatan sudut itu adalah P sama dengan R dikali omega. Kita bisa masukkan ke sini, jadi RA dikali omega A per RB dikali omega B. PA per PB akan sama dengan perbandingan RA per RB. Dari persamaan ini, kita bisa melihat bahwa RB dari gambar ini lebih besar dari RA. Sehingga kecepatan di B akan lebih besar dari kecepatan di A. Itu artinya bahwa jika roda yang lebih besar kecepatan sudutnya sama dengan roda yang lebih kecil, maka roda yang lebih besar akan bergerak dengan lebih cepat. Hubungan yang kedua adalah roda-roda yang dihubungkan dengan tali. Contohnya antara gear depan dan gear belakang yang dihubungkan dengan rantai. Karakteristik yang sama jika hubungannya seperti ini, itu arah putarnya sama. Bagaimana dengan kecepatan putarnya? Nah, kita bandingkan saja nih. Misalkan ada 2 buah lingkaran dihubungkan dengan tali, masing-masing dengan jari-jari begitu. Lingkaran yang kecil A dan yang besar B. Kita bandingkan kecepatan sudut A dan kecepatan sudut B. Maka kita akan mendapatkan PA per RA per PB per RB. Maka kita akan mendapatkan bahwa omega A per omega B sama dengan RB per RA. Ya, artinya kecepatan sudut A dibandingkan dengan kecepatan sudut B sama dengan jari-jari B dibagi dengan jari-jari A. Pada gambar ini, karena jari-jari A lebih kecil daripada jari-jari B, maka kecepatan sudut B lebih kecil daripada kecepatan sudut A. Jadi, semakin kecil suatu roda, maka perputarannya akan semakin cepat. Nah, yang terakhir nih, roda-roda yang bersinggungan. Ini hampir mirip dengan yang dihubungkan dengan tali, hanya saja arah putarannya beda, pasti berlawanan. Yang satu berputar searah jarum jam, dan yang satu berputar berlawanan arah jarum jam. Tapi kecepatan linier di tepinya sama nih. Bagaimana dengan kecepatan sudutnya? Kecepatan sudutnya sama dengan roda-roda yang dihubungkan dengan tali. Maka jika omega A kita bandingkan dengan omega B, maka akan sama dengan RB per RA. Jari-jari B dibandingkan dengan jari-jari A. Dengan konsekuensi yang sama, jika jari-jari A lebih kecil daripada jari-jari B, maka kecepatan sudut B akan lebih kecil daripada kecepatan sudut A. Nah, jika begini, maka roda A akan berputar lebih cepat dibandingkan dengan roda B. Oke teman-teman, sampai di sini saja pembahasan tentang hubungan roda-roda. Semoga video kali ini bermanfaat. Saya Pipi Nuraini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.